Pemirsa, macam-macam rupa yang terjadi di Indonesia. Tidak habis kasus korupsi yang mendera, kini ada sekitar 57.000 PNS yang tercatat ternyata palsu. Lantas gajinya dari mana? Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengungkap data yang mengejutkan terkait pegawai negeri sipil. Ada sekitar 57.000 PNS yang tercatat ternyata misterius. Data terungkap setelah BKN menerapkan sistem elektronik pada 2015. Semula, angkanya mencapai 93.000 dari total 4,5 juta PNS. Setelah diverifikasi ke kementerian dan lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah, jumlahnya tinggal 57.000. Kemudian kita verifikasi, ternyata dari angka itu memang ada yang mereka yang sudah pensiun atas permintaan sendiri, tapi tidak dilaporkan ke kami, datanya masih ada, itu kita hapus. Kemudian ada yang sakit lama atau meninggal dunia tapi tidak disampaikan, itu juga kita hapus. Nah, ada sisa 57 ribuan. 57 ribuan yang oleh instansinya tidak diakui. Ini bukan dari kami. BKN belum benar-benar bisa memastikan 57.000 PNS itu palsu. Tapi yang pasti, lembaga dan instansi terkait tidak mengakui keberadaannya. Padahal total gaji yang dikeluarkan cukup fantastis. Berdasarkan hitungan BKN, dengan estimasi gaji 2 juta rupiah per kepala, total anggaran yang dikeluarkan mencapai 1,2 triliun rupiah. Lantas kemana uang sebesar itu mengalir? Dan siapa yang bertanggung jawab? Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan kembali dengan dialog mengapa negara kecolongan dengan adanya 57.000 PNS yang misterius yang menggerogoti uang negara. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, temuan mencengangkan disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN di mana terdapat puluhan ribu PNS Indonesia yang tidak jelas keberadaannya alias misterius. Meski verifikasi data masih terus dilakukan, namun mengapa hal ini baru terbongkar sekarang dan kemanakah gaji puluhan ribu PNS itu mengalir karena diperkirakan terdapat 1,2 triliun lebih dana tersedot dari anggaran negara. Langsung kita akan bahas, saya perkenalkan dulu para narasumber sudah bersama saya di studio saat ini. Ada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bapak Bima Haryawibisana. Pak Bima, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga ada Sekjen Citra, Mbak Yeni Sucipto. Mbak Yeni, selamat malam. Selamat malam. Dan terakhir juga ada Wakil Ketua Komisi 2 dari fraksi Gerindra, Bang Ariza Patria. Bang Riza, selamat malam. Selamat malam, Baik. pemirsa. Kita akan bahas ini, namun sebelumnya saya akan mengajak pemirsa dan juga para narasumber untuk melihat pemaparan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Rifai Pamone. Silakan, Rifai. Ya, ini pendataan ulang untuk pegawai negeri sipil ini sudah dilakukan sejak tahun 2015. Lalu rekapitulasinya diumumkan pada 31 Januari 2016 dan akhirnya Badan Kepegawaian Nasional memberikan sebuah informasi yang sangat mencengangkan dari hasil rekapitulasi ini. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan sejumlah data yang kami himpun oleh Media Research Center bahwa ada 57.000 pegawai negeri sipil yang tidak mendaftar ulang atau dianggap berpotensi fiktif. Oleh karena itu Badan Kepegawaian Nasional kemudian menyelidiki profil PNS tersebut yang diduga fiktif, apakah masih eksis ataukah kemungkinan cuti panjang atau mundur secara pribadi sehingga tidak tercatat dalam kepegawaian negara. Kemudian pembayaran dan transfer gaji ini dihentikan sementara selama proses untuk menyelidiki profil dari 57.000 PNS ini tengah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara. Ada manfaat tentunya yang akan dituju oleh pemerintah khususnya dalam upaya untuk melakukan EPUPNS. Kita akan lihat di slide berikutnya. Manfaat ini adalah untuk tertib administrasi aparatur sipil negara, kemudian juga tentunya untuk mendapatkan sebuah upaya tepat guna dalam penggunaan pos anggaran yang jumlahnya mencapai 347,5 triliun rupiah untuk gaji PNS yang telah dianggarkan dalam APBN tahun 2016. Lalu dari APBN 2016 ini tentunya pemerintah tidak ingin kecolongan karena tadi Afiani sendiri sudah menyebutkan ada sekitar 1,2 triliun rupiah kemungkinan potensi kerugian negara. Ini adalah nilai terendah. Kita akan lihat asumsinya yang juga dihitung secara sederhana oleh BKN. Asumsi BKN 50.000. Kita ambil angka 50.000 PNS saja dengan gaji paling minim atau dengan golongan terendah yaitu sekitar 2 juta rupiah per PNS, di mana dikali dengan 50.000 PNS yang tidak mendaftar dalam PUPNS, kemudian kita kali 1 tahun jumlahnya mencapai 1,2 triliun rupiah. Perhitungan dari LSM seperti Fitra jumlahnya lebih besar, Afiani Malik, oleh karena itu sangat menarik untuk didialogkan. Silakan.
Terima kasih Rifai Pone atas penjelasan dan pemaparannya. Langsung saya akan tanyakan kepada Kepala BKN Pak Bima. Sejauh ini tadi sebagai disampaikan ada 57.000 PNS yang statusnya saya bilang misterius. Penelusuran atau investigasi dari pihak BKN sejauh ini hasilnya seperti apa Pak? Jadi kalau boleh saya mulai dari awal, kita membutuhkan data yang akurat untuk penataan PNS. Dan itu kemudian kita lakukan EPU PNS sejak September hingga 31 Desember 2015. Kemudian kita perpanjang lagi karena Indonesia ini beragam, ada yang punya akses internet, ada yang tidak, jadi kita perpanjang lagi 2 kali. Dan hasil daripada PU PNS itu awalnya ada 93.000 lebih yang tidak mendaftar. Kemudian kita verifikasi kepada instansinya, mereka kemudian mengirimkan data 35.000 susulan. 35.000 susulan. Jadi sisanya itu ada 57.000 yang instansinya sendiri tidak mengetahui keberadaannya. Instansi ini banyak kan kementerian atau daerah Pak? Ada kementerian dan ada daerah, tapi semuanya ada. Semuanya ada. Jadi ini bervariasi jumlahnya, di kota-kota besar lebih banyak daripada di kota-kota kecil karena jumlah PNS-nya juga lebih banyak. Kementerian yang jumlah PNS-nya besar itu juga kita deteksi bahwa PNS yang tidak terdeteksi ini juga lebih banyak jumlahnya. Alasan tidak terdeteksi ini apa karena memang pensiun atau mereka sakit atau memang benar-benar tanda kutip PNS siluman yang menikmati gaji buta aja ini? Kalau mereka sudah pensiun, maka itu akan terekam dari usulan yang 35.000 itu. Jadi yang pensiun, yang berhenti atas permintaan sendiri, yang meninggal, yang sakit, itu ada di sana. Nah yang 57.000 ini memang instansinya tidak tahu keberadaannya. Ini siapa? Tapi namanya ada? Namanya ada dalam database. Dan itu sudah puluhan tahun ada. Puluhan tahun sudah ada? Puluhan tahun. Ada yang 30 tahun lebih data itu ada di dalam, nama itu ada dalam database. 30 tahunan lebih? Iya, jadi dari data kami, itu yang 57.000 itu yang ada di dalam database di bawah 10 tahun itu ada 16 ribuan. Yang antara 10 tahun sampai 20 tahun ada 22.000. Yang 20 tahun sampai 30 tahun ada 14.000. Yang di atas 30 tahun ada 3.500. Tapi ada nama itu di dalam database. Jadi sejak 30 tahun yang lalu. Nah, kami coba verifikasi ini kemana orang ini. Adakah daerah atau provinsi yang memang mayoritas menjadi provinsi yang punya banyak PNS yang tidak jelas ini? Adakah? Atau instansi tertentu? Secara rasio, kalau PNS jumlahnya banyak, maka kemudian yang tidak terdeteksi juga besar jumlahnya. Jadi kalau kita lihat Kementerian Agama itu PNS-nya paling besar. Dan mereka juga ternyata di dalam temuan PU PNS ini juga paling besar yang tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi. Kalau provinsi paling besar DKI. Karena memang jumlah PNS-nya besar, jadi yang tidak terdeteksi juga lebih besar, relatif lebih besar dari yang lain. Oke, Mbak Yeni, saya lihat Anda tadi ketika mengatakan kita juga sama-sama tercengang ketika data ini sampai ada 30 tahunan yang lalu. Bisa terbayang berapa banyak anggaran negara yang terbuang sia-sia? Nah, inilah sebenarnya menjadi kegalauan kami. Kalau kita melihat di tahun 2011 yang hanya APBN mengalokasikan sebesar 73 triliun, kan begitu. Kemudian di tahun 2014 naik menjadi 7 kali lipat, menjadi 293 triliun pada saat itu. Kemudian naik lagi 2015 menjadi 299,3 triliun. Naik lagi saat ini menjadi 347,5 triliun. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin bisa dikaitkan dari Bapak yang tadi yang menyampaikan bahwa ada database yang kemudian diverifikasi ada 30 tahun, 10 tahun. Ini membuktikan bahwa ada sistem yang tidak baik gitu loh di dalam kepegawaian begitu. Karena kita melihat bahwa di rata-rata di beberapa daerah, hampir di daerah itu kan banyak ya alokasi untuk APBD untuk belanja pegawai 60-70 terserap untuk pegawai. Nah, ini sebenarnya adalah respon yang harus cukup cepat direspon begitu loh oleh pemerintah. Tetapi kan sejak tahun 2014 melalui undang-undang ASN, saya agak sedikit menilai bahwa ini ada keterlambatan begitu untuk merespon adanya belanja
APBD maupun APBN yang tergerus oleh belanja Oleh pegawai belanja negara. begitu. Oke. Ada beberapa, walaupun ini sebenarnya cukup progresif dilakukan, Kalau tetapi Anda agak lihat, telat. kalau begitu. Anda lihat tadi ini karena sistem atau Betul. jangan, atau mungkin juga dugaannya adalah bancakan bareng-bareng. Saya pikir bahwa dugaan kami ini kan ada beberapa instansi yang kemudian dibentuk secara fiktif atau kemudian ada PNS yang kemudian dengan nama yang fiktif itu dimasukkan. Itu cara, itu pola. Biasa itu terjadi di beberapa kementerian, kemudian di daerah itu sudah biasa. Oke. Kalau melihat ya biasa. tadi 57.000 saja kalau kita kalkulasi ya per bulannya aja ada 293 miliar. Ya. Dikalikan 12 sudah 3,5 triliun kan begitu. Ada alokasi yang kemudian terbuang begitu kan di tahun 2015 dan 16 itu ada sekitar 3,5 sampai 4 Ini triliun. baru untuk tahun yang fiktif, dekat begitu. ya. Iya. Belum yang kita kembali menghitung dari 30 Betul. tahunan Ini yang saya lalu. pikir 57.000 bagi kami itu bukan hanya temuan yang cukup sedikit, bisa saja setelah dilakukan penelusuran terhadap data maupun informasi bisa saja itu lebih dari 57.000. Baik, kita akan jeda sejenak, nanti saya minta apa tanggapan dari Mbak Riza Patria dari Wakil Rektor ini, bagaimana tanggapannya karena ini juga jelas bukan angka yang sedikit menggerus APBN kita. Kita lanjutkan sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik pemirsa, kita lanjutkan. Bang Riza, saya minta tanggapan Anda, mungkin juga Anda sama tercengangnya dengan kami di sini. Ternyata datanya sampai 30 tahunan yang lalu sudah ada. Betul ya. Namun demikian saya mengapresiasi ya kerja Kemenpan dan BKN ya yang melakukan program ulang secara digital sehingga ditemukan. Kalau tidak ada programnya nggak ditemukan nih Pak Bima ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau menyangkut ini memang kita punya masalah Mbak Afi ya. Masalah PNS ini ada dua. Yang pertama masalah kuantitas dan yang kedua masalah kualitas ya. Masalah kualitas diantaranya itu kita memang mulai dari ada yang harus terus diperbaiki ya melalui Kemenpan hari ini memang terus memperbaiki mulai rekrutmen, seleksi, penempatan, distribusi, pembinaan dan pengawasan. Nah masalah ini disebabkan karena kurangnya pembinaan dan pengawasan secara berkala. Oleh pihak mana nih kurangnya pembinaan dan pengawasan? Ya unit-unit terkait, apakah kementerian, apakah provinsi, kabupaten gitu. Jadi bupatinya ini nggak merasa peduli dengan anak buahnya yang sekitarnya saja. Padahal dia ada tersebar di sekolah, di madrasah, di SD, mungkin di puskesmas dan lainnya. Jadi perlu ke depan dibuat satu program yang mampu menjangkau begitu. Saya kira dengan program IT itu bisa dijangkau dimanapun mereka berada. Dan harus ada pengawasan dan juga pembinaan. Kalau ada pembinaan yang berkala, berkelanjutan, itu kan akan kelihatan. Juga pengawasan, inilah bukti. Selebihnya juga kita memang seperti disampaikan tadi, ini kan masalah kita ini di belanja pegawai. Ya kan? Itu beban terbesar. Beban terbesar bagi bangsa ini, bagi satu daerah, provinsi maupun kabupaten. Ya. Kita ini sudah saatnya sebetulnya meningkatkan sumber daya manusia. Ya mohon maaf, kita selalu berkelakar. Kalau di Indonesia ini pekerjaan satu dikerjakan 5 orang. Gak efisien lah ya. Tidak, kalau tempat lain Mbak Afi, pekerjaannya 5 dikerjakan satu orang. Nah ini masalah ke depan. Tapi saya kira atas temuan ini kita berharap ke depan terus ditingkatkan dan perlu ada audit investigasi Pak Bima. Iya. Kemana sebetulnya? Karena tidak mustahil ada kesengajaan Mbak Afi. Sejak awal itu ada kesengajaan. Mohon maaf ini menjelang pilkada ini setelah menang kepala daerah, biasanya direkrut semua tim sukses. Nah, jadi pegawai dan seterusnya. Itu yang kemudian nggak jelas. Ya, dan selebihnya tidak bekerja dia. Oke. Cuma ngambil gaji buta. Kalau Anda katakan tadi efisiensi, pengawasan, pembinaan. Ada wacana pemangkasan jumlah PNS oleh Menpan RB 1 juta PNS karena 4,5 juta PNS yang saat ini dianggap sebagai beban negara. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Jadi kalau kebijakan itu akan dilaksanakan, tentu kita membutuhkan data yang valid untuk melakukan itu. Jadi bagaimana kita menghitung distribusinya, kompetensinya. Nah dari situlah kemudian data-data ini bisa digunakan untuk melakukan penataan. Saya mengatakannya penataan tadi. Tapi tanpa data ini tentu akan mustahil kita melakukan penataan kepegawaian itu secara akurat. Pak, yang menarik saya mau tanya bahwa selama ini penataan PNS seperti pendaftaran ulang PNS itu memang saat ini sudah menggunakan teknologi, jadi IPU PNS. Sebelumnya bagaimana pendataan PNS dilakukan? Secara manual? Jadi secara elektronik ini sistem kepegawaian baru dilakukan pada mulai tahun 2008. Sebelumnya sangat manual. Dan ketika manual itu
penetapan NIP-nya diberikan kepada pejabat pembina kepegawaiannya, apakah itu menteri, gubernur, atau bupati, dan itu diberikan secara gelondongan, jadi blok NIP gitu. Nah ini yang kemudian mungkin saja bisa disalahgunakan ketika memberikan NIP itu kepada ya. Kalau ada yang menyambung dari beberapa permasalahan yang ada, kita melihat bahwa satu persoalan yang pertama adalah persoalan database. Database itu kan bukan hanya berbicara di tingkatan pusat, tapi berbicara di tingkatan provinsi dan kabupaten. Kabupaten pasti akan melihat sampai sejauh mana di tingkat kecamatan dan sebagainya, karena database kita itu sangat lemah di tingkatan nasional maupun pusat. Nah itu menjadi PR. Ya tadi lagi-lagi bahwa dengan adanya undang-undang ASN itu kan kita cukup apresiatif ya, tetapi di dalam hal ini untuk membangun sistem database agak sedikit terlambat, ya kan. Kemudian yang kedua, berbicara soal transparansi perekrutan PNS. Sampai sejauh ini perekrutan PNS baik di tingkatan pusat, provinsi sampai ke tingkatan kabupaten kota itu sangat rendah gitu loh transparansinya. Jadi kalau kita mau melihat betul gitu loh. Betul, bukan masuk jadi PNS. Betul, gitu. Kita bukan hanya berbicara pada persoalan pengawasan, kemudian berbicara soal pengawalan pembinaan, tetapi berbicara soal sistem transparansi di dalam perekrutan PNS. Itu sama sekali tidak pernah berjalan sistem itu. Yang ketiga adalah berbicara soal akuntabilitas kinerja dari PNS. Karena ini berbicara soal pelaksanaan dari sistem merit, ya kan? Yang kemudian dikerjakan oleh teman-teman ASN begitu. Banyak kalau betul. Karena sistem jangan bilang sedikit terlambat, ini sudah sangat terlambat menurut betul, saya. sangat terlambat sekali begitu loh. Kalau kita berbicara bahwa sangat terlambat dengan adanya beban APBN terhadap belanja pegawai yang begitu besar begitu. Soal kinerja kan. Begitu. Jadi memang kalau kita melihat soal PNS ini masalah besar ya. Jadi belum kita masuk pada masalah yang paling prinsip yaitu kinerja, bagaimana PNS dapat meningkatkan produktivitas. Belum sampai ke situ. Kita masih masalah ya Pak Bima, diantaranya ada soal distribusi. Ada satu unit kementerian atau unit pemerintah daerah itu banyak jumlah PNS. Di satu sisi dia sangat terbatas kurang umpamanya. Di BPN umpamanya itu jumlahnya sangat kurang. Umpamanya tenaga ukur dan sebagainya. Ini perlu dibenahi ke depan agar distribusi penempatan PNS ini bisa baik. Adanya rasionalisasi atau pengurangan 1 juta memang itu harus diperjelas, diperdalam ya. Tidak mudah mengurangi jumlah pegawai negeri. Kita harus melihat kompetensinya, distribusi dan sejauh mana kebutuhan terhadap PNS itu sendiri. Yang tidak kalah penting memang ini soal karakter ya, mohon maaf Mbak Afi ya. Beda orang kerja di PNS ya dengan swasta. Kalau kami di swasta ini ya, jangankan jumlah orang yang dapat menggerus gaji ya, lampu nyala saja kalau tidak efektif kita matikan, kan begitu. Ada rasa memiliki Pak Bima. Maksudnya menghambur-hamburkan energi dan uang. Kalau kita masuk ke kantor, gitu aja ngomongnya, jangan sampai saya harus ngomong. Kantor-kantor kementerian Mbak Api itu luas sekali dari segi space-nya, artinya mubazir, listriknya, apa yang harus dilakukan supaya efisiensi dari banyak pihak, dari SDM kemudian juga harus dibenahi sistemnya dari A sampai Z. Tadi soal transparansi, soal rekrutmen, soal penempatan, distribusi. Sekarang kan sudah IT. Ini contoh yang baik ya. Saya ambil case aja ya. Ada contoh yang baik ini dengan pengulangan data seperti ini terlihat kekurangan. Jadi kita harus fair, harus jujur, mengidentifikasi berbagai masalah yang ada sehingga kita membuat perencanaan yang baik. Harus fair, harus jujur. Kalau kita kemudian mengejar, siapa yang harus bertanggung jawab dengan data-data PNS yang misterius ini? Siapa yang dikejar? Ya saya kira ini kan di bawah Kementerian Kemenpan ya, dibantu oleh masing-masing unit terkait. Memang Kementerian Kemenpan ini bertanggung jawab terhadap PNS seluruh Indonesia yang jumlahnya 4,5 juta. Kalau Kemenpan bisa memimpin jumlah PNS yang luar biasa ini, akan menjadi luar biasa bangsa Indonesia ini yang produktif ke depan gitu. Dibandingkan Panglima TNI cuma 400.000 Afi. Jadi Pak Yudi ini luar biasa. Jadi bebannya juga untuk mengawasi pembinaan banyak sekali. Kalau coba case aja sebenarnya, tidak usah kita berbicara di tingkatan yang lebih makro, di tingkatan kementerian lain, kemudian di tingkatan provinsi dan kabupaten. Kita lihat aja di internal aja ya, di internal Kemenpan saja. Mohon maaf sebenarnya ini kalau berbicara soal database, berbicara soal data, penelusuran data dan informasi itu menjadi bagian dari pekerjaan Komisi ASN, ya kan, di bawah Kementerian PAN begitu kan, bukan menjadi tanggung jawab
BKN kan sebenarnya begitu menjadi salah satu. Ini kan bisa saja sampai sejauh mana kinerja atau efektivitas dari kerja-kerjanya Komisi ASN. Ini bisa saja itu bisa saja belum kan bisa saja ini ada salah satu hal yang perlu dipotret dari kinerja tersebut. Saya kira untuk data ini kami juga memiliki tanggung jawab untuk membuatnya lebih akurat, memaintain data itu. Dan itu kita lakukan dengan PUPNS. Sebetulnya ini kita ingin lakukan pada tahun 2014. Jadi kalau dikatakan terlambat, tapi ketika itu ini tidak disetujui. Kenapa begitu? Karena waktu itu Pilpres. Jadi ditakutkan bahwa bukan cuma hanya dimanfaatkan, ini untuk menggalang PNS begitu. Jadi oke, kami kemudian mundurkan tahun 2015. Nah, untuk rekrutmen sejak 2014 itu kita sudah menggunakan sistem elektronik, computer assisted test, dan itu sudah diakui dan sudah mendapatkan penghargaan internasional. Itu sudah. Jadi sekarang ini tidak ada lagi orang bisa masuk sebagai CPNS tanpa melalui sistem itu. Tidak bisa sembarangan. Tidak bisa lagi. Itu. Nah, untuk kinerja tahun ini kami juga akan sudah memiliki sistem kinerja pegawai secara elektronik. Jadi itu harian kita akan bisa mendeteksi kinerja mereka. Bisa memantau. Ya. Oke, baik, kita akan jeda Bapak-bapak dan Ibu. Kami akan lanjutkan pemirsa di mana BKD ini menghimbau untuk menghentikan atau berhati-hati sebelum mencairkan gaji PNS yang 57.000 misterius ini. Kita lanjutkan sesaat lagi bagaimana mekanisme ketika gaji dihentikan bisa membantu efisiensi dan juga investigasi yang dilakukan oleh BKN. Tetap bersama kami. Baik pemirsa, BKD dihimbau untuk berhati-hati sebelum mencairkan dana, bahkan BKN menyarankan untuk menghentikan gaji PNS misterius tersebut. Mekanismenya seperti apa dan apa yang diharapkan dari penghentian gaji sementara ini, Pak? Jadi untuk tindak lanjut dari temuan 57.000 pegawai misterius ini, kami akan mengkelompokkan data-data itu per instansi. Kami akan sampaikan kepada instansi bahwa ini adalah data-data yang tidak ditemukan. Sekarang ini sudah kita blokir datanya. Nah, kita ingin meminta atau nanti kita bisa cek bersama-sama dengan teman-teman di kementerian atau di daerah, apakah mereka selama ini dibayarkan gajinya. Itu bisa kita lihat dari stok pembayaran gajinya. Kalau memang dibayarkan, kita ingin itu diberhentikan dulu sampai ada kejelasan mengenai status orang-orang ini. Jadi, nah, untuk memberhentikan ini adalah kewenangan dari menteri, bupati, gubernur masing-masing. Jadi bukan dari Menpan atau BKN. Jadi kalau itu memang kita nyatakan bahwa dia tidak eksis, kita minta kepada kepala daerahnya atau menteri atau kepala lembaga untuk memberhentikan PNS yang bersangkutan. Oke, kalau ke Bang Riza saya mau tanya, ini bagaimana ke depan? Ini pengawasan data penting untuk efisiensi ke depan. Bagaimana kritik Anda juga menurut Anda seperti apa? Jadi memang ini kan bagian dari lemahnya sistem kita berbangsa dan bernegara ya. Harusnya di satu negara itu yang paling penting sekarang itu bukan sumber daya alam tapi sumber daya manusia. Kalau kita berpacu pada sumber daya manusia, salah satu yang paling penting bagi satu pemerintahan, satu bangsa ini PNS, Mbak Afi. Karena jumlahnya signifikan ya dibandingkan tentara, Polri dan lain-lain. Nah, untuk itu ke depan perlu dibangun satu sistem yang terintegrasi. Tadi mulai dari rekrutmen, seleksi, distribusi, bahkan sampai penempatan kompetensi, peningkatan dan kinerja sampai produktivitas. Jadi, sampai pensiun kalau perlu kemudian terdata betul, memang sampai pensiun, pembinaan keluarga juga. Ini kan yang terjadi tadi saya bilang pengawasan kurang, pembinaan kurang. Yang mudah-mudahan dengan adanya teknologi IT ini akan transparan semuanya tadi. Jadi akan terlihat bagaimana kita bisa meningkatkan pembinaan. Jadi ini momentum bagi bangsa di pemerintahan Pak Jokowi JK ini. Mari kita benahi sumber daya manusia untuk meningkatkan sumber daya bangsa. Jadi ini langkah pertamanya, langkah baik pertama. Kalau kami sih tidak hanya berbicara soal kedepannya bagaimana, tetapi harus mempertanggungjawabkan paling tidak 10 tahun, 20 tahun yang disampaikan. Karena kalau kita berbicara 10 tahun saja dengan alokasi yang sudah tergerus 35 triliun, ya hitungan 35 triliun sampai 40 triliun, itu ke rekening siapa saja. Itu harus dipertanggungjawabkan, instansi mana saja. Karena ini sudah berpotensi korupsi. Jadi nggak bisa, begitu. Jadi nggak bisa kemudian tidak bisa kemudian gaji begitu. Kemudian Betul. Dan selesai, tidak bisa kan orang itu tidak bersuara. Betul, karena ini pertanggungjawabannya kepada siapa? Pertanggungjawabannya kepada rakyat. Karena kita tahu bahwa siapa yang memberikan kontribusi terbesar adalah rakyat. Itu bentuk dari akuntabilitas kepada publik bahwa ini harus diinformasikan kemana duit itu masuk ke rekening kementerian, lembaga maupun provinsi dan kabupaten. Itu harus. Yang ke depan adalah yang tadi saya sampaikan, membangun database yang tertata dari tingkat terintegrasi dari
tingkatan pusat sampai ke wilayah yang paling kecil. Begitu. Kalau sekarang berbicara soal desa ya sampai ke desa kan. Jadi begitu. bisa sistemnya bottom up bukan hanya Bottom top up, down betul. aja ya. Itu kan ada saling cross check data satu sama lain. Yang ketiga ya terpenting adalah berbicara soal akuntabilitas kinerja sebagai pelaksanaan dari sistem merit itu. Berbicara soal sampai besaran alokasi menentukan remunerasi, gaji maupun reward yang akan diberikan oleh PNS. Itu yang terpenting. Pak, kalau tadi katakan trace the money, ikuti jejak, follow the money, ikuti jejak uangnya. Karena tadi dikatakan bahwa mungkin semua saat ini pemirsa juga yang membayar pajak membutuhkan siapa yang bertanggung jawab dan menikmati uang-uang ini selama ini. Bagaimana? Adakah kemudian mekanisme untuk menelusuri dana-dana yang selama ini dikucurkan bertahun-tahun? Jadi kita sangat mungkin untuk menelusuri kemana gaji itu dibayarkan, dan juga kita juga bisa menelusuri dari sumber-sumber yang lain seperti misalnya dari PT Taspen, apakah mereka membayarkan iuran pensiunnya. Dari situ akan terlihat siapa penerima sesungguhnya dari akun-akun itu saya kira bisa kita temukan, walaupun mungkin membutuhkan waktu karena ada banyak, dan kita harus hati-hati jika menelusuri arah uang karena banyak aturan-aturan. Dan tidak bisa mendiamkan kemudian stop, tidak. Harus menemukan orang yang bertanggung jawab. Di antara ini paling ada sanksi, Pak. Kita kan menganut reward and punishment. Jadi sanksi ini penting. Jadi nanti kepala unit-unit terkait itu harus diberi sanksi, minimal sanksi administrasi atau ada peningkatan jabatan dan lain sebagainya. Jadi kita harus membiasakan sebagai membangun sebuah sistem sebagai sebuah meskipun bangsa. Datanya mundur sampai reward 10 and tahun, punishment. meskipun datanya mundur sampai 10-20 tahun. Akan kelihatan, Afi, siapa orang-orang yang bertanggung jawab itu kan mudah dideteksi, Pak. Siapa sebetulnya di bawah unit siapa. Jadi termasuk bupati atau gubernur terkait, dia punya tanggung jawab, atau kementerian sekalipun, bahwa selama ini dia tidak mengontrol, tidak mengawasi, tidak tahu keberadaan daripada pegawainya. Ini sangat dan tidak boleh ironis. sewenang-wenang juga memasukkan siapapun yang berhubungan dengan karena kita mereka. bisa saja hal ini kan dimanipulasi, karena ini kan bisa saja menjadi desain bahwa ini mencoba untuk mengambil peluang Rasanya yang bisa bancakan nggak sih kalau Anda lihat? Kalau kita ada, berpotensi, iya. berpotensi untuk Berpotensi. dilakukan bancakan, karena kan ini kan walaupun manual di tingkatan provinsi maupun kabupaten kan sudah tahu mutasi yang meninggal dan siapa. Pasti ada kan? Bisa saja seperti itu. Oke, Potensinya cukup kalau tinggi. tadi Pak Bima katakan ini kan datanya besar ya kan, perlu waktu gitu. 57.000 ini ada target mungkin Pak selesai kapan supaya kemudian bisa kembali situasi. Saya berharap ini dalam 2-3 bulan bisa kita selesaikan karena 57.000 ini jelas lokasinya gitu. Di daerah mana itu jelas, titiknya ketahuan. Tinggal kita mencari siapa orangnya di sana. Tapi memang saya tidak bisa berasumsi bahwa 57.000 lebih ini salah semua. Ya. Salah semua. Mungkin saja ada dari mereka yang memang sangat tidak paham mengenai IT ini sehingga mereka tidak mendaftar. Itu juga kita harus antisipasi ada angka-angka seperti itu. Ini yang juga ingin kita selamatkan, kita sisihkan dari 57.000. Oke, supaya fair bagi semua pihak. Seperti itu ya Pak. Terima kasih banyak Bapak-Bapak dan Ibu atas waktunya di Peran Tanjus. Kita nantikan bagaimana hasil dari investigasi dari BKN. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan Peran Tanjus sesaat lagi. Alokasikan sebesar 73 triliun kan begitu. Kemudian di tahun 2014 naik menjadi 7 kali lipat menjadi 293 triliun pada saat itu. Kemudian naik lagi 2015 menjadi 299,3 triliun. Naik lagi saat ini menjadi 347,5 triliun. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin bisa dikaitkan dari Bapak yang tadi yang menyampaikan bahwa ada database yang kemudian diverifikasi ada 30 tahun, 10 tahun. Ini membuktikan bahwa ada sistem yang tidak baik gitu loh di dalam kepegawaian begitu. Karena kita melihat bahwa di rata-rata di beberapa daerah, hampir di daerah itu kan banyak ya alokasi untuk APBD untuk belanja pegawai 60-70 terserap untuk pegawai. Nah, ini sebenarnya adalah respon yang harus cukup cepat direspon begitu loh oleh pemerintah. Tetapi kan sejak tahun 2014 melalui undang-undang ASN, saya agak sedikit menilai bahwa ini ada keterlambatan begitu untuk merespon adanya belanja APBD maupun APBN yang tergerus oleh belanja pegawai begitu. Ada beberapa, walaupun ini sebenarnya cukup progresif dilakukan, kalau tetapi agak telat. Kalau Anda lihat tadi ini karena sistem
Atau jangan, atau mungkin juga dugaannya adalah bancakan bareng-bareng? Saya pikir bahwa dugaan kami ini kan ada beberapa instansi yang kemudian dibentuk secara fiktif atau kemudian ada PNS yang kemudian dengan nama yang fiktif itu dimasukkan. Itu cara, itu pola. Biasa itu terjadi di beberapa kementerian, kemudian di daerah itu sudah biasa. Kalau melihat ya tadi 57.000 saja kalau kita kalkulasi ya per bulannya aja ada 293 miliar, dikalikan 12 sudah 3,5 triliun, kan begitu. Ada alokasi yang kemudian terbuang, begitu kan. Di tahun 2015 dan 16 itu ada sekitar 3,5 sampai 4 triliun. Ini baru untuk tahun fiktif, yang dekat begitu. ya? Iya. Belum yang kita kembali menghitung dari 30 Betul. tahunan Ini yang saya lalu. pikir 57.000 bagi kami itu bukan hanya temuan yang cukup sedikit, bisa saja setelah dilakukan penelusuran terhadap data maupun informasi bisa saja itu lebih dari 57.000. Baik, kita akan jeda sejenak, nanti saya minta apa tanggapan dari Mbak Riza Patria dari Wakil Rektor ini, bagaimana tanggapannya, karena ini juga jelas bukan angka yang sedikit menggerus APBN kita. Kita lanjutin sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik pemirsa, kita lanjutkan. Bang Riza, saya minta tanggapan Anda, mungkin juga Anda sama tercengangnya dengan kami di sini. Ternyata datanya sampai 30 tahunan yang lalu sudah ada. Betul ya. Namun demikian saya mengapresiasi ya kerja Kemenpan dan BKN ya yang melakukan program ulang secara digital sehingga ditemukan. Kalau tidak programnya nggak ditemukan nih Pak Bima ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau menyangkut ini memang kita punya masalah Mbak Afi ya. Masalah PNS ini ada dua. Yang pertama masalah kuantitas dan yang kedua masalah kualitas ya. Masalah kualitas diantaranya itu kita memang mulai dari ada yang harus terus diperbaiki ya melalui Kemenpan hari ini, memang terus memperbaiki mulai rekrutmen, seleksi, penempatan, distribusi, pembinaan dan pengawasan. Nah masalah ini disebabkan karena kurangnya pembinaan dan pengawasan secara berkala. Oleh pihak mana nih kurangnya pembinaan dan pengawasan? Ya unit-unit terkait, apakah kementerian, apakah provinsi, kabupaten gitu. Jadi bupatinya ini nggak merasa peduli dengan anak buahnya yang sekitarnya saja. Padahal dia ada tersebar di sekolah, di madrasah, di SD, mungkin di puskesmas dan lainnya. Jadi perlu ke depan dibuat satu program yang mampu menjangkau begitu. Saya kira dengan program IT itu bisa dijangkau dimanapun mereka berada. Dan harus ada pengawasan dan juga pembinaan. Kalau ada pembinaan yang berkala, berkelanjutan, itu kan akan kelihatan. Juga pengawasan, inilah bukti. Selebihnya juga kita memang seperti disampaikan tadi, ini kan masalah kita ini di belanja pegawai. Ya kan? Itu beban terbesar. Beban terbesar bagi bangsa ini, bagi satu daerah, provinsi maupun kabupaten. Ya. Kita ini sudah saatnya sebetulnya meningkatkan sumber daya manusia. Ya mohon maaf, kita selalu berkelakar. Kalau di Indonesia ini pekerjaan 47,5 triliun rupiah untuk gaji PNS yang telah dianggarkan dalam APBN tahun 2016. Lalu dari APBN 2016 ini tentunya pemerintah tidak ingin kecolongan karena tadi Afiani sendiri sudah menyebutkan ada sekitar 1,2 triliun rupiah kemungkinan potensi kerugian negara. Ini adalah nilai terendah. Kita akan lihat asumsinya yang juga dihitung secara sederhana oleh BKN. Asumsi BKN 50.000. Kita ambil angka 50.000 PNS saja dengan gaji paling minim atau dengan golongan terendah yaitu sekitar 2 juta rupiah per PNS, di mana dikali dengan 50.000 PNS yang tidak mendaftar dalam PUPNS, kemudian kita kali 1 tahun jumlahnya mencapai 1,2 triliun rupiah. Perhitungan dari LSM seperti Fitra jumlahnya lebih besar, Afiani Malik, oleh karena itu sangat menarik untuk didialogkan. Silakan. Terima kasih Rifai Pone atas penjelasan dan pemaparan Anda. Langsung saya akan tanyakan kepada Kepala BKN Pak Bima. Sejauh ini tadi sebagai disampaikan ada 57.000 PNS yang statusnya saya bilang misterius. Penelusuran atau investigasi dari pihak BKN sejauh ini hasilnya seperti apa Pak? Jadi kalau boleh saya mulai dari awal, kita membutuhkan data yang akurat untuk penataan PNS. Dan itu kemudian kita lakukan EPU PNS sejak September hingga 31 Desember 2015. Kemudian kita perpanjang lagi karena Indonesia ini beragam, ada yang punya akses internet, ada yang tidak, jadi kita perpanjang lagi 2 kali. Dan hasil daripada PU PNS itu awalnya ada 93.000 lebih yang tidak mendaftar. Kemudian kita verifikasi kepada instansinya, mereka kemudian mengirimkan data 35.000 susulan.
35.000 susulan. Jadi sisanya itu ada 57.000 yang instansinya sendiri tidak mengetahui keberadaannya. Instansi ini banyak kan kementerian atau daerah, Pak? Ada kementerian dan ada daerah, tapi semuanya ada. Semuanya ada. Jadi ini bervariasi jumlahnya. Di kota-kota besar lebih banyak daripada di kota-kota kecil karena jumlah PNS-nya juga lebih banyak. Kementerian yang jumlah PNS-nya besar itu juga kita deteksi bahwa PNS yang tidak terdeteksi ini juga lebih banyak jumlahnya. Alasan tidak terdeteksi ini apa karena memang pensiun atau mereka sakit atau memang benar-benar tanda kutip PNS siluman yang menikmati gaji buta aja ini? Kalau mereka sudah pensiun, maka itu akan terekam dari usulan yang 35.000 itu. Jadi yang pensiun, yang berhenti atas permintaan sendiri, yang meninggal, yang sakit, itu ada di sana. Nah, yang 57.000 ini memang instansinya tidak tahu keberadaannya. Ini siapa? Tapi namanya ada? Namanya ada dalam database. Dan itu sudah puluhan tahun ada. Puluhan tahun sudah ada? Puluhan tahun. Ada yang 30 tahun lebih data itu ada di dalam, nama itu ada dalam database. 30 tahunan tahun, iya. Jadi dari data kami itu yang 57.000 itu yang ada di dalam database di bawah 10 tahun itu ada 16 ribuan. Yang antara 10 tahun sampai 20 tahun ada 22.000. Yang 20 tahun sampai 30 tahun ada 14.000. Yang di atas 30 tahun ada 3.500. Tapi ada nama itu di dalam database. Jadi sejak 30 tahun yang lalu. Nah, kami coba verifikasi ini kemana orang ini. Adakah daerah atau provinsi yang memang mayoritas menjadi provinsi yang punya banyak PNS yang tidak jelas ini? Adakah? Atau instansi tertentu? Secara rasio, kalau PNS jumlahnya banyak, maka kemudian yang tidak terdeteksi juga besar jumlahnya. Jadi kalau kita lihat Kementerian Agama itu PNS-nya paling besar. Dan mereka juga ternyata di dalam temuan PUPNS ini juga paling besar yang tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi. Kalau provinsi paling besar DKI. Karena memang jumlah PNS-nya besar, jadi yang tidak terdeteksi juga lebih besar, relatif lebih besar dari yang lain. Oke, Mbak Yeni, saya lihat Anda tadi ketika mengatakan kita juga sama-sama tercengang ketika data ini sampai ada 30 tahunan yang lalu. Bisa terbayang berapa banyak anggaran negara yang terbuang sia-sia? Nah, inilah sebenarnya menjadi kegalauan kami. Kalau kita melihat di tahun 2011 yang hanya APBN Pekerjaan satu dikerjakan 5 orang. Gak efisien lah ya. Tidak, kalau tempat lain Mbak Afi, pekerjaannya 5 dikerjakan satu orang. Nah, ini masalah ke depan. Tapi saya kira atas temuan ini kita berharap ke depan terus ditingkatkan dan perlu ada audit investigasi Pak Bima. Iya. Kemana sebetulnya? Karena tidak mustahil ada kesengajaan Mbak Afi. Sejak awal itu ada kesengajaan. Mohon maaf ini menjelang pilkada ini setelah menang kepala daerah, biasanya direkrut semua tim sukses. Nah, jadi pegawai dan seterusnya. Itu yang kemudian nggak jelas. Ya, dan selebihnya tidak bekerja dia. Oke. Cuma ngambil gaji buta. Kalau Anda katakan tadi efisiensi, pengawasan, pembinaan. Ada wacana pemangkasan jumlah PNS oleh Menpan RB 1 juta PNS karena 4,5 juta PNS yang saat ini dianggap sebagai beban negara. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Jadi kalau kebijakan itu akan dilaksanakan, tentu kita membutuhkan data yang valid untuk melakukan itu. Jadi bagaimana kita menghitung distribusinya, kompetensinya. Nah, dari situlah kemudian data-data ini bisa digunakan untuk melakukan penataan. Saya mengatakannya penataan tadi. Tapi tanpa data ini tentu akan mustahil kita melakukan penataan kepegawaian itu secara akurat. Pak, yang menarik saya mau tanya bahwa selama ini penataan PNS seperti pendaftaran ulang PNS itu memang saat ini sudah menggunakan teknologi, jadi IPU PNS. Sebelumnya bagaimana pendataan PNS dilakukan? Secara manual? Jadi secara elektronik ini sistem kepegawaian baru dilakukan mulai tahun 2008. Sebelumnya sangat manual. Dan ketika manual itu penetapan NIP-nya diberikan kepada pejabat pembina kepegawaiannya, apakah itu menteri, gubernur atau bupati, dan itu diberikan secara gelondongan, jadi blok NIP. Gitu. Nah, ini yang kemudian mungkin saja bisa disalahgunakan ketika memberikan
memberikan NIP itu kepada. Ya. Kalau ada yang menyambung dari beberapa permasalahan yang ada, kita melihat bahwa satu persoalan yang pertama adalah persoalan database. Database itu kan bukan hanya berbicara di tingkatan pusat, tapi berbicara di tingkatan provinsi dan kabupaten. Kabupaten pasti akan melihat sampai sejauh mana di tingkat kecamatan dan sebagainya, karena database kita itu sangat lemah di tingkatan nasional maupun pusat. Nah, itu menjadi PR. Ya tadi lagi-lagi bahwa dengan adanya undang-undang ASN itu kan kita cukup apresiasi ya, tetapi di dalam hal ini untuk membangun sistem database agak sedikit terlambat, ya kan. Kemudian yang kedua, berbicara soal transparansi perekrutan PNS. Sampai sejauh ini perekrutan PNS baik di tingkatan pusat, provinsi sampai ke tingkatan kabupaten kota itu sangat rendah gitu loh transparansinya. Jadi kalau kita mau melihat betul gitu loh. Betul, bukan masuk jadi PNS. Betul, gitu. Kita bukan hanya berbicara pada persoalan pengawasan, kemudian berbicara soal pengawalan pembinaan, tetapi berbicara soal sistem transparansi di dalam perekrutan PNS. Itu sama sekali tidak pernah berjalan sistem itu. Yang ketiga adalah berbicara soal akuntabilitas kinerja dari PNS. Karena ini berbicara soal pelaksanaan dari sistem merit, ya kan? Yang kemudian dikerjakan oleh teman-teman ASN gitu. Banyak kalau betul. Karena sistem jangan bilang sedikit terlambat, ini sudah sangat terlambat menurut betul, saya. sangat terlambat sekali begitu loh. Kalau kita berbicara bahwa sangat terlambat dengan adanya beban APBN terhadap belanja pegawai yang begitu besar begitu. Soal kinerja kan. Begitu. Jadi memang kalau kita melihat soal PNS ini masalah besar ya. Jadi belum kita masuk pada masalah yang paling prinsip yaitu kinerja, bagaimana PNS dapat meningkatkan produktivitas. Belum sampai ke situ. Kita masih masalah ya Pak Bima, diantaranya ada soal distribusi. Ada satu unit kementerian atau unit pemerintah daerah itu banyak jumlah PNS. Di satu sisi dia sangat terbatas kurang umpamanya. Di BPN umpamanya itu jumlahnya sangat kurang. Umpamanya tenaga ukur dan sebagainya. Ini perlu dibenahi ke depan agar distribusi penempatan PNS ini bisa baik. Adanya rasionalisasi atau pengurangan 1 juta memang itu harus diperjelas, diperdalam ya. Tidak mudah mengurangi jumlah pegawai negeri. Kita harus melihat kompetensinya, distribusi dan sejauh mana kebutuhan terhadap PNS itu sendiri. Yang tidak kalah penting memang ini soal karakter ya, mohon maaf Mbak Afi ya. Beda orang kerja di PNS ya dengan swasta. Dengan swasta. Kalau kami di swasta ini ya, jangankan jumlah orang yang dapat mengurus gaji ya, lampu nyala saja kalau tidak efektif kita matikan kan begitu. Ada macam-macam rupa yang terjadi di Indonesia. Tidak habis kasus korupsi yang mendera, kini ada sekitar 57.000 PNS yang tercatat ternyata palsu. Lantas gajinya dari mana? Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengungkap data yang mengejutkan terkait pegawai negeri sipil. Ada sekitar 57.000 PNS yang tercatat ternyata misterius. Data terungkap setelah BKN menerapkan sistem elektronik pada 2015. Semula, angkanya mencapai 93.000 dari total 4,5 juta PNS. Setelah diverifikasi ke kementerian dan lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah, jumlahnya tinggal 57.000. Kemudian kita verifikasi, ternyata dari angka itu memang ada yang mereka yang sudah pensiun atas permintaan sendiri, tapi tidak dilaporkan ke kami, datanya masih ada, itu kita hapus. Kemudian ada yang sakit lama atau meninggal dunia tapi tidak disampaikan, itu juga kita hapus. Nah ada sisa 57 ribuan. 57 ribuan yang oleh instansinya tidak diakui. Ini bukan dari kami. BKN belum benar-benar bisa memastikan 57.000 PNS itu palsu. Tapi yang pasti, lembaga dan instansi terkait tidak mengakui keberadaannya. Padahal total gaji yang dikeluarkan cukup fantastis. Berdasarkan hitungan BKN, dengan estimasi gaji 2 juta rupiah per kepala, total anggaran yang dikeluarkan mencapai 1,2 triliun rupiah. Lantas kemana uang sebesar itu mengalir? Dan siapa yang bertanggung jawab? Tim Liputan, Metro TV.
Pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan kembali dengan dialog mengapa negara kecolongan dengan adanya 57.000 PNS yang misterius yang menggerogoti uang negara. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, temuan mencengangkan disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN di mana terdapat puluhan ribu PNS Indonesia yang tidak jelas keberadaannya alias misterius. Meski verifikasi data masih terus dilakukan, namun mengapa hal ini baru terbongkar sekarang dan kemanakah gaji puluhan ribu PNS itu mengalir karena diperkirakan terdapat 1,2 triliun lebih dana tersedot dari anggaran negara. Langsung kita akan bahas, saya perkenalkan dulu para narasumber sudah bersama saya di studio saat ini. Ada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bapak Bima Haryawibisana. Pak Bima, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga ada Sekjen Citra, Mbak Yeni Sucipto. Mbak Yeni, selamat malam. Selamat malam. Dan terakhir juga ada Wakil Ketua Komisi 2 dari fraksi Gerindra, Bang Ariza Patria. Bang Ariza, selamat malam. Selamat malam, Baik. pemirsa. Kita akan bahas ini, namun sebelumnya saya akan mengajak pemirsa dan juga para narasumber untuk melihat pemaparan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Rifai Pamone. Silakan, Rifai. Ya, ini pendataan ulang untuk pegawai negeri sipil ini sudah dilakukan sejak tahun 2015. Lalu rekapitulasinya diumumkan pada 31 Januari 2016 dan akhirnya Badan Kepegawaian Nasional memberikan sebuah informasi yang sangat mencengangkan dari hasil rekapitulasi ini. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan sejumlah data yang kami himpun oleh Media Research Center bahwa ada 57.000 pegawai negeri sipil yang tidak mendaftar ulang atau dianggap berpotensi fiktif. Oleh karena itu Badan Kepegawaian Nasional kemudian menyelidiki profil PNS tersebut yang diduga fiktif, apakah masih eksis ataukah kemungkinan cuti panjang atau mundur secara pribadi sehingga tidak tercatat dalam kepegawaian negara. Kemudian pembayaran dan transfer gaji ini dihentikan sementara selama proses untuk menyelidiki profil dari 57.000 PNS ini tengah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara. Ada manfaat tentunya yang akan dituju oleh pemerintah khususnya dalam upaya untuk melakukan EPUPNS. Kita akan lihat di slide berikutnya. Manfaat ini adalah untuk tertib administrasi aparatur sipil negara, kemudian juga tentunya untuk mendapatkan sebuah upaya tepat guna dalam penggunaan pos anggaran yang jumlahnya mencapai 300. Saya memiliki, Pak Bima. Maksudnya menghambur-hamburkan energi dan uang. Kalau kita masuk ke kantor, Gitu aja ngomongnya, jangan sampai saya harus masuk ke ngomong. kantor-kantor kementerian, Mbak Api, itu luas sekali. Dari segi space-nya, artinya mubazir, Oke. listriknya, Apa yang harus dilakukan supaya efisiensi dari banyak pihak, dari SDM kemudian juga harus dibenahi sistemnya dari A sampai Z. Tadi soal transparansi, soal rekrutmen, soal penempatan, distribusi. Sekarang kan sudah IT. Ini contoh yang baik ya, Saya Pak ambil Bima. case aja ya. Ada contoh yang baik ini dengan pengulangan data seperti ini terlihat kekurangan. Oke. Jadi kita harus fair, harus jujur, mengidentifikasi berbagai masalah yang Kalau ada kita tanya, sehingga kita membuat perencanaan harus yang baik. fair, harus jujur. Kalau kita kemudian mengejar, siapa yang harus bertanggung jawab dengan data-data PNS yang misterius ini? Siapa yang dikejar? Ya saya kira ini kan di bawah Kementerian Kemenpan ya, dibantu oleh masing-masing unit terkait. Oke. Memang Kementerian Kemenpan ini bertanggung jawab terhadap PNS seluruh Indonesia yang jumlahnya 4,5 juta. Kalau Kemenpan bisa memimpin jumlah PNS yang luar biasa ini, akan menjadi luar biasa bangsa Indonesia ini yang produktif ke depan gitu. Dibandingkan Panglima TNI cuma 400.000, Afi. Jadi Pak Yudi ini luar biasa. Jadi bebannya juga pasukannya. untuk mengawasi pemerintahan banyak sekali. Kalau coba case aja sebenarnya tidak usah kita berbicara di tingkatan yang lebih makro, di tingkatan kementerian lain, kemudian di tingkatan provinsi dan kabupaten. Kita lihat aja di internal aja ya, di internal Kemenpan saja. Mohon maaf sebenarnya ini kalau berbicara soal database, berbicara soal data, penelusuran data dan informasi itu menjadi bagian dari pekerjaan Komisi ASN, ya kan, di bawah Kementerian PAN begitu kan, bukan menjadi tanggung jawab BKN kan sebenarnya begitu, menjadi salah satu. Ini kan bisa saja sampai sejauh mana kinerja atau efektivitas dari kerja-kerjanya Komisi ASN. Ini bisa saja itu bisa saja belum kan bisa saja ini hanya salah satu hal yang perlu dipotret dari kinerja tersebut. Saya kira untuk data ini kami juga memiliki tanggung jawab untuk membuatnya lebih akurat, memaintain data itu. Dan itu kita lakukan dengan PUPNS. Sebetulnya ini kita ingin lakukan pada tahun 2014. Jadi kalau dikatakan terlambat. Tapi ketika itu ini tidak disetujui. Kenapa begitu? Karena waktu itu Pilpres. Jadi ditakutkan bahwa dimanfaatkan. Bukan cuma hanya kan ini untuk menggalang PNS begitu. Jadi kami kemudian mundurkan tahun 2015. Nah, untuk rekrutmen
sejak 2014 itu kita sudah menggunakan sistem elektronik, computer assisted test, dan itu sudah diakui dan sudah mendapatkan penghargaan internasional. Itu sudah. Jadi sekarang ini tidak ada lagi orang bisa masuk sebagai CPNS tanpa melalui sistem itu. Tidak bisa sembarangan. Tidak bisa lagi. Nah, untuk kinerja tahun ini kami juga sudah memiliki sistem kinerja pegawai secara elektronik. Jadi itu harian kita akan bisa mendeteksi kinerja mereka. Bisa memantau. Oke, baik, kita akan jeda Bapak-bapak dan Ibu. Kami akan lanjutkan pemirsa, di mana BKD ini menghimbau untuk menghentikan atau berhati-hati sebelum mencairkan gaji PNS yang 57.000 misterius ini. Kita lanjutkan sesaat lagi bagaimana mekanisme ketika gaji dihentikan bisa membantu efisiensi dan juga investigasi yang dilakukan oleh BKN. Tetap bersama kami. Baik pemirsa, BKD dihimbau untuk berhati-hati sebelum mencairkan dana, bahkan BKN menyarankan untuk menghentikan gaji PNS misterius tersebut. Mekanismenya seperti apa dan apa yang diharapkan dari penghentian gaji sementara ini, Pak? Jadi untuk tindak lanjut dari temuan 57.000 pegawai misterius ini, kami akan mengkelompokkan data-data itu per instansi. Kami akan sampaikan kepada instansi bahwa ini adalah data-data yang tidak ditemukan. Sekarang ini sudah kita blokir datanya. Nah, kita ingin meminta atau nanti kita bisa cek bersama-sama dengan teman-teman di kementerian atau di daerah, apakah mereka selama ini dibayarkan gajinya. Itu bisa kita lihat dari stok pembayaran gajinya. Kalau memang dibayarkan, kita ingin itu diberhentikan dulu sampai ada kejelasan mengenai status orang-orang ini. Jadi, nah, untuk memberhentikan ini adalah kewenangan dari menteri, bupati, gubernur masing-masing. Jadi bukan dari Menpan atau BKN. Jadi kalau itu memang kita nyatakan bahwa dia tidak eksis, kita minta kepada kepala daerahnya atau menteri atau kepala lembaga